Dalam sejarah dunia shinobi, ada dua orang yang menjadi simbol dari peperangan ninja yang berlarut-larut sejak masa lalu. Dia adalah pemimpin klan Uchiha serta klan Senju Hutan. Konflik shinobi yang tidak kunjung berhenti melahirkan generasi-generasi baru bagi dunia ninja. Namun tetap saja dua orang ini seperti memiliki pewarisnya untuk generasi berikut. Ada alasan kenapa Hashirama akhirnya mengungkapkannya jika Madara adalah sahabat perang. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dua sahabat perang, Hashirama serta Madara Uchiha. Sebelum era damai di masa Boruto saat ini, dahulu dunia ninja penuh akan konflik. Shinobi macam Kakashi, Itachi, Gaara adalah korban kekejaman para pendahulu mereka. Bukannya tanpa alasan, setiap negara saling bersaing menjadi yang terkuat. Di sini kata paling baik semakin relatif. Konoha yang bisa kita anggap paling baik juga belum tentu bagi negara lainnya, karena ini berurusan dengan sudut pandang setiap negara. Seorang shinobi pasti membela sebuah negaranya, entah itu baik atau benar, tapi kepercayaan yang membuatnya sangat dihargai di desanya menjadikan negara lain bisa dianggap musuh jika membahayakan suatu desa. Nah, logikanya seperti ini, semacam tekad api yang dimiliki Konoha. Berbicara mengenai konflik shinobi, kita harus kembali ke waktu saat itu, di mana dunia ninja baru awal-awalnya, di mana ini setelah kekaisaran Tenji dan bumi telah berubah total setelah era Rikudo Sennin. Kemudian Indra mengembangkan ninsu menjadi ninjutsu, terbentuklah para ninja-ninja generasi setelahnya. Namun kita tahu masalah besarnya ada di Indra serta Asura. Kedua orang ini jiwanya bereinkarnasi. Dan ya, yang dipilih adalah Madara serta Hashirama. Inilah awal semula sahabat perang tersebut akan dimulai. Sebelum konflik terjadi kepada keduanya, yang perlu diketahui, Hashirama dahulu adalah sahabat dan teman terbaik dari Madara. Perasaan mereka bisa sama karena keduanya tidak menginginkan peperangan terus berlanjut dan saudaranya kembali hilang satu demi satu. Bahkan dua orang ini sering berlatih bersama sampai pada suatu momen akhirnya kedua orang ini sama-sama mengetahui jika Hashirama dari Senju sementara Madara dari Uchiha. Kedua bocah ini akhirnya masih sempat bersembunyi-sembunyi untuk bertemu dan mengakhiri perpisahan mereka secara baik-baik. Madara menjaga Hashirama, sementara Hashirama menyuruh ia pergi dari sisinya agar terhindar dari serangan klan Senju. Namun situasinya berubah di mana ia sudah dicegat oleh Butsuma dengan Tobirama serta Tajima dengan Izuna. Di momen inilah akhirnya konflik dimulai, di mana keduanya sama-sama akan marah jika adiknya satunya terluka. Madara akhirnya membangkitkan Sharingannya. Peristiwa demi peristiwa akhirnya terjadi. Konflik setiap klan berlalu, namun jika ada sebuah pertempuran besar, pasti salah satunya menyewa Uchiha. Sementara desa lain untuk mengimbangi hal itu pasti menyewa Senju. Karena kedua klan inilah yang tertinggi. Klan Senju Hutanlah yang mampu menghadapi klan petarung mata merah Uchiha. Dan setelah pendahulunya pergi, Hashirama serta Madara akhirnya memimpin klannya masing-masing. Pertempuran pertama mereka akhirnya terjadi saat itu, di mana kedua orang ini masih sangat muda dan dalam pertempuran mereka melupakan kejadian masa kecilnya. Tidak hanya satu kali saja, pertempuran antara Madara dan Hashirama berkali-kali dan hebatnya hasilnya sama saja. Madara tidak pernah menang melawan Hashirama. Itulah kenapa awal semula Hashirama disebut sebagai dewanya shinobi pada masa lalu. Pertanyaannya, apa yang membuat Hashirama selalu menang? Bukannya pada akhir cerita Madara memiliki Eternal Mangekyo Sharingan, warisan dari mata sang adik tersayang Izuna. Bukannya Madara juga sudah menggunakan Kyuubi. Oke, jadi begini. Madara memang luar biasa kuat. Ia memiliki segalanya, namun situasinya berbeda. Jika sudah berhadapan dengan sang rival, kekuatan Hashirama saat itu benar-benar overpower dan tanpa batas. Kekuatan tertinggi yang dimiliki Hashirama dan tak terkalahkan adalah teknik Buddha raksasa Senfo Mokuton Sensu Senju. Kemampuan inilah yang selalu menggagalkan kemenangan Madara.
Tapi sebenarnya Hashirama sudah bisa mengimbangi Madara jika hanya menggunakan Mokujin no Jutsu gabungan dari monster kayu dan naga tersebut. Kage Genkai Hashirama saat itu memang sangat luar biasa. Madara akhirnya mengakui jika sangat menghormati rivalnya tersebut. Bahkan ia begitu takjub akan kekuatan Hashirama yang bisa menyembuhkan diri tanpa segel. Kelak Madara akan melihat hal serupa dengan cucu Hashirama, Putri Tsunade. Cuma masalahnya semua tidak berhenti sampai di situ. Madara ini memang sangat keras kepala, berkali-kali kalah tapi selalu mencoba. Sampai di akhir kekalahannya lagi, ia mengambil secuil tubuh Hashirama dalam pertempuran tersebut dan berpura-pura ia kalah dengan pedang tersebut. Namun yang sebenarnya terjadi, Hashirama ini di sisa cakranya ia mengaktifkan teknik Izanagi. Hal ini akhirnya mengecoh Tobirama sebagai orang yang menyegel peti Madara. Saat itu ketika Izanagi aktif, Madara menggantikan tubuhnya dengan sosok Bunshin dan ia melarikan diri di ruang yang sangat gelap tersebut. Madara akhirnya mengembangkan DNA Hashirama dan di luar dugaan, bangkitlah Rinnegan dan kemampuannya bisa meningkat jauh. Artinya DNA Hashirama ini memang sangat luar biasa. Yang jadi masalah saat itu kondisi Madara sudah tua dan ia sudah tidak sekuat dulu meski membangkitkan Rinnegan. Nah, momen inilah akhirnya terjadi di mana ini sudah ia rencanakan secara matang. Seperti ketika ia harus dibangkitkan lagi dengan Gedo Rinne Tensei pada waktunya. Dan orang yang dipilih adalah Uchiha Obito. Ini awal mula persiapan panjang Uchiha Madara. Sampai pada akhirnya Obito bertemu dengan Nagato dan Nagato Pain memiliki Rinnegan tersebut. Obito bergerak di balik layar, di mana ini sudah diatur Madara sampai pada akhirnya konflik terus berlanjut di Perang Shinobi 2, 3, dan yang terakhir di konflik Shinobi keempat. Nah disinilah akhirnya Madara dibangkitkan lagi, tapi ini di luar dugaannya, ia dibangkitkan dengan Edo Tensei. Ia begitu terkejut bagaimana Obito bisa membangkitkannya dalam situasi seperti ini. Namun Obito juga telah mengetahui segel tersebut. Akhirnya Madara bisa tahu segel Edo Tensei. Dan di sebuah momen ia bisa terbebas dari segel. Dan tubuhnya menjadi manusia normal lagi. Madara kembali menjadi manusia, muda, kuat, dan seperti dahulu. Bahkan ia sempat mengambil Rinnegan yang awalnya ia bangkitkan dari DNA Hashirama. Yang benar-benar mengejutkan, orang ini menanamkan wajah Sodai Hokage tersebut, yang membuatnya bisa menggunakan teknik Senjutsu. Ya meski ini adalah kerja dari DNA Hashirama tersebut. Sementara Orochimaru begitu sangat membantu para aliansi dengan membangkitkan 4 Hokage terkuat Konoha. Salah satunya adalah Hashirama si legendaris. Ia akhirnya tahu di medan perang sana sahabat perangnya sudah menunggu. Ya siapa lagi kalau bukan Madara. Pertempuran mereka akhirnya benar-benar terjadi. Pada akhirnya keduanya kembali bertempur seperti dahulu dengan Susanoo dan Mokujin no Jutsu. Namun pada akhirnya situasi berbeda. Karena Madara juga memiliki kemampuan Hashirama dari DNA tersebut. Bahkan pada akhirnya Hashirama benar-benar mengakui jika kemampuan Madara jauh melampauinya. Meski ditambah dengan Bunshin dan kemampuan adiknya, Tobirama, keduanya tidak akan mampu menghadapi Madara. Sampai pada akhirnya puncak terjadi ketika Madara membangkitkan Rikudo Mode. Ini terjadi setelah Madara bergabung dengan Jubi. Nah tidak hanya Hashirama, bahkan para aliansi shinobi kebingungan bagaimana cara mengalahkan Madara. Ini benar-benar pertempuran yang jauh berbeda seperti yang dulu pernah ia lakukan di masa lalu. Waktu terus berlalu sampai pada akhirnya Madara membangkitkan Mugen Tsukuyomi. Nah disinilah letak kesalahan dan kekalahan Madara. Mugen Tsukuyomi adalah teknik membangkitkan kembali nenek moyang cakra Kaguya. Bukannya teknik ini membuat semua orang terjebak dalam genjutsu tiada akhir. Madara berpatokan dengan batu Uchiha. Sementara Zetsu Hitam sudah merubahnya sejak era Rikudo Sennin. Mengetahui hal itu, akhirnya Madara kembali menjadi manusia normal dan tubuhnya terjatuh. Peperangan shinobi akhirnya berakhir. Saat itu Sasuke ingin melenyapkan Madara, namun tiba-tiba Hashirama ada di sana dan Madara berbincang, "Hashirama, apa yang salah dengan diriku? Kenapa aku lagi-lagi menjadi orang yang gagal?
Nah, itulah momen pertanyaan Madara kepada Hashirama, dan sampai pada akhirnya semua terjawab satu persatu. Hingga Madara tersenyum mengetahui jawaban akhir rivalnya tersebut. Tidak, bukan rival. Penyebutan tepatnya adalah sahabat perang. Ya, itu sedikit lebih baik, ucap Madara mendengarkan hal itu. Kisah dua orang ini akhirnya berakhir sampai selesainya konflik Shinobi keempat, dan sel Hashirama masih menjadi aset dan sumber kekuatan besar di era Boruto sekarang ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan mengenai dua sahabat perang Hashirama serta Madara Uchiha. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time. Bye bye.